Zilla Fatu benci Solo Sikoa. Juara baru di SmackDown hari ini, anggota Bloodline cedera lagi. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Zilla Fatu benci Solo Sikoa. Banyak yang percaya kalau Zilla Fatu yang baru berusia 25 tahun ini bisa jadi tokoh kunci berikutnya dalam saga Bloodline yang seolah nggak ada habisnya. Anak mendiang bintang WWE Umaga ini, Zilla saat ini masih merajai sirkuit independen sambil nunggu panggilan dari WWE. Tapi, dengan Bloodline yang sekarang lagi terpecah, muncul pertanyaan, dia bakal pilih kubu yang mana? Apakah dia bakal dukung original Tribal Chief Roman Reigns atau malah gabung sama Bloodline versi baru yang dipimpin oleh Solo Sikoa, yang sekarang menyebut dirinya sebagai Tribal Chief? Dalam wawancaranya di Busted Open Radio, Zilla kasih bocoran tentang siapa yang bakal dia bantu. Aku sih bakal pilih tim OTC bro, Roman Reigns, katanya. Semua orang tahu aku sama Jacob udah sering bareng di indie sebelum dia gabung WWE. Tapi sejak dia gabung, kelakuannya aneh banget. Itu bukan Jacob yang aku kenal. Terus ada Solo, yang udah jadi musuhku sejak aku umur 8 tahun. Aku bahkan pernah kasih dia rock bottom pertama di kolam renang rumah babaknya. Terus sekarang dia malah coba pakai finisher babakku. Aku gak suka itu, jadi aku dukung OTC. Aku bakal bantu Roman Reigns, apapun yang dia butuh, aku ada. Meskipun Zilla punya skill buat bersaing di WWE, kabarnya temperamennya yang jadi alasan dia belum dipanggil. Dia sempat berselisih dengan GCW bulan September lalu, bahkan akun resmi GCW di X bilang dia nggak akan tampil lagi di acara mereka. Dia juga pernah ribut dengan Reality of Wrestling, tapi akhirnya dia dan Booker T berhasil baikan. Sekarang Zilla lagi jalani masa pertamanya sebagai juara ROW. Menurut kalian, apakah Zilla Fatu perlu ke WWE atau jangan dulu? Komen di bawah. Juara baru di SmackDown hari ini. Kejutan besar terjadi di SmackDown hari ini ketika DIY, Johnny Gargano dan Tommaso Ciampa berhasil mengalahkan Motor City Machine Guns buat jadi WWE Tag Team Champions yang baru. Ini jadi kali kedua mereka pegang gelar tersebut, setelah sebelumnya cuma bertahan 28 hari saat mereka kalahkan A Town Down Under pada tanggal 6 Juli dan kehilangan gelar ke Tama Tonga dan Tongaloa pada tanggal 3 Agustus. Pertandingan kali ini diperlakukan seperti momen penentuan buat DIY, apalagi setelah beberapa minggu penuh frustrasi. Di pertandingan, Gargano mendaratkan low blow ke Sabin sambil tertawa. Setelah itu, mereka menyelesaikan pertandingan untuk memenangkan gelar. Kombinasi strategi dan drama mereka sukses bikin DIY jadi juara baru di SmackDown. Menurut kalian, apakah DIY pantas jadi juara tag team yang baru? Komen di bawah. Anggota Bloodline cedera lagi. Di episode SmackDown yang sama, komentator mengumumkan kalau Tongaloa harus absen untuk waktu yang belum ditentukan. Dia mengalami robek bicep saat Survivor Series dan sudah menjalani operasi. Mereka bahkan menyoroti momen di mana si Empang memukul Loa dengan toolbox di pertandingan War Games yang membuat Loa mencoba melindungi dirinya. Loa jadi bagian dari tim Solo Sikoa Bloodline di War Games, tapi mereka kalah dari original Bloodline dan si Empang. Selain Loa, ada beberapa pegulat lain yang cedera di Survivor Series. WWE juga ngumumin kalau Bronson Reed mengalami patah kaki dan Jimmy Uso mengalami patah jempol kaki. Menurut laporan terbaru, Reed bakal menjalani operasi minggu depan buat menangani cederanya. Menurut kalian, siapa nih yang gantikan Tongaloa di Bloodline-nya Solo Sikoa? Komen di bawah. Jendela transfer akan dibuka segera. Pada episode SmackDown hari ini, grup American Made dari Raw tiba-tiba mengganggu Cody Rhodes. Chad Gable langsung mengumumkan kalau transfer window bakal segera dibuka. Dan dia berencana ngobrol sama General Manager SmackDown Nick Aldis soal kemungkinan pindah ke brand biru. Michael Cole di kursi komentator juga kasih bocoran kalau bakal ada perubahan besar setelah Raw debut di Netflix bulan Januari nanti. Dia juga ngejelasin kalau semua General Manager dari ketiga brand lagi sibuk diskusi soal perpindahan para talenta. Menurut kalian, siapa nih yang perlu pindah dari Raw ke SmackDown? Komen di bawah. Finn Balor akan jadi juara dunia tahun depan. Bulan ini menandai 10 tahun debutnya Finn Balor di WWE. Dan walaupun 10 tahunnya udah cukup bagus, Balor masih punya masa depan yang mungkin lebih cerah lagi. Laporan terbaru ngasih kabar kalau Balor udah solid banget sebagai pemimpin di ruang ganti WWE dalam setahun terakhir. Prestasi yang pas buat seseorang yang udah 10 tahun jadi bagian promosi ini. Lebih dari itu, ada ekspektasi kalau Balor bakal dapat dorongan besar yang konsisten sepanjang tahun 2025.
Balor emang udah sering dapat dorongan besar di WWE, apalagi dia nyaris selalu tampil di program TV kecuali beberapa bulan di tahun 2016 dan 2017. Dia juga pernah jadi juara hampir semua gelar yang ada, termasuk sebagai Universal Champion yang pertama. Tapi banyak yang bilang, meski sering tampil, Balor belum dapat push yang konsisten ke level main event sejak kehilangan Universal Title karena cedera. Itu mungkin bakal berubah sebelum tahun 2025. Balor dijadwalkan buat menantang Gunther untuk WWE World Heavyweight Championship di Saturday Night's Main Event minggu depan. Pertandingan ini muncul setelah Balor menyerang Gunther di Raw minggu ini, setelah Gunther menghantamnya di Survivor Series. Perseteruan Finn Balor dan Damian Priest pun sampai saat ini makin panas. Menurut kalian, apakah Finn Balor pantas menjadi WWE Champion? Komen di bawah. CM Punk jadi kunci masa depan NXT. Sejak CM Punk balik ke WWE tahun lalu, dia sering habisin waktu di Performance Center WWE. Dia ternyata cukup baik dan suportif selama di sana. Bahkan NXT Champion Trick Williams ngasih kesan positif soal Punk di podcast No Contest Wrestling. Aku nggak tahu bakal ketemu orang kayak apa, kata Trick Willy. Tapi Punk orangnya solid bro, kamu bisa langsung tahu kalau seseorang itu tulus dan dia tulus banget. Dia benar-benar bangga bantu kami, generasi selanjutnya, jadi bintang yang kami butuhkan. Selain di belakang layar, Trick Willy juga pernah tampil bareng Punk di TV. Punk jadi wasit spesial waktu Trick Willy menangin NXT Championship di debut NXT CW bulan Oktober. Sebelumnya, Punk juga bantu biar Ethan Page gak curang waktu feud sama Trick Williams. Meski masih aktif sebagai pegulat, ada spekulasi kalau Punk bakal jadi pengganti Shawn Michaels buat ngurus NXT waktu karir ringnya selesai. Tapi itu sepertinya belum bakal terjadi dalam waktu dekat. Sementara itu, pegulat seperti Trick Williams dan Cora Jade tampaknya seneng banget bisa punya Punk sebagai mentor. Terakhir kali Punk muncul di WWE itu di Raw minggu ini, di mana dia terang-terangan bilang pengen punya tempat di WrestleMania 41. Seth Rollins terus muncul dan ngingetin kalau mereka masih punya urusan yang belum selesai. Menurut kalian, apakah CM Punk pantas gantikan Shawn Michaels di NXT? Komen di bawah. Tanggapan Booker T tentang WWE kerjasama dengan promosinya. Program WWE ID jadi topik hangat di dunia gulat independen sejak diumumkan Oktober lalu. Banyak pegulat berbakat yang udah tekan kontrak sama WWE lewat program ini. Ia bakal memastikan mereka tetap ada di radar WWE. Salah satu sekolah gulat yang jadi afiliasi program ini adalah Reality of Wrestling milik Booker T. Di podcast The Hall of Fame, Booker cerita soal inisiatif baru ini dan dampaknya buat ROW. Sejak berita ini keluar, suasana di ROW jadi sibuk banget, kata Booker. Banyak banget orang pindah ke Texas City biar bisa lebih dekat sama ROW dan coba wujudkan mimpi mereka. Rasanya keren banget sekarang. Aku nggak sabar buat tahun 2025. CCO WWE Triple H bilang setelah Survivor Series War Games kalau WWE ID punya tujuan besar. Bantu pegulat independen secara finansial sambil kasih akses ke fasilitas latihan yang terbaik. WWE juga bakal nonton pertandingan para pegulat di program ini dan kasih masukan biar mereka bisa lebih berkembang. Booker sebelumnya juga bilang kalau ROW gabung WWE ID rasanya seperti puncak dari kerja kerasnya selama 2 dekade terakhir. Salah satu pegulat ROW, Ice Williams, adalah salah satu dari 14 nama pertama yang diumumkan bergabung dengan program ini, dan jumlahnya bakal terus bertambah. Menurut kalian, apakah WWE harus membuka sekolah gulat di Indonesia? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing Cognito. Forbidden fire on